tidak. Tolong berikan saya sesuatu untuk makan. Nenek saya akan mati kelaparan. Dari mana pengemis kecil ini? Bau dan menjijikkan. Pergi sana, jangan mengotori baju saya. Usir dia pergi. Sebentar. Aku akan membayar kembali. Aku tunggu kamu. Namaku Ciwan-Wan dari kata malam. Wan-Wan, ayo pulang. Ternyata kamu pulang ke rumah mengambil celenganmu. Untuk membantunya ya? Dia sungguh kasihan. Siapa kalian? Nenek. Anak ibumu mencarimu, kelak kamu hidup yang baik bersama dia. Aku tidak mau. Aku mau bersama nenek. Nenek, jangan tinggalkan aku. Aku punya uang. Aku akan belikan makanan yang enak untukmu. Luli. Mulai hari ini, kamu adalah penerus grup Nanze. Kedepannya, kamu tidak diizinkan untuk menangis. CEO grup Nanze, Luli, setelah menyusul keberhasilan investasi chip robot AI masuk ke dalam peta bisnis industri siaran langsung untuk memperluas nilai perusahaannya mencapai 100 miliar. CEO Lu. Awas kamu, orang cacat. CEO Lu sudah datang. CEO Lu, orang yang sedang disuruh cari. Kami berarti mendapatkan informasinya. Di mana bawa saya pergi mencarinya? Lewat sini. Untungnya makanan ini masih aman. Kakak Yunheng, aku mengalami sedikit masalah saat di jalan, aku segera sampai. Bila tidak perlu mengantarkannya hari ini, karena kami ada pesta makan bersama perusahaan, aku akan keluar makan dengan rekan kerja. Baik. Ciwan, jangan istirahat siang hari ini. Sudah diinformasikan dari atasan, diinformasikan secara tiba-tiba bahwa CEO perusahaan akan datang untuk melakukan pengecekan hotel. Atasan, saya akan segera tiba. Nanti berdiri dengan baik, jangan bergerak sembarangan. Apa yang kamu lihat? Kalau bukan karena kamu cantik dan kerjanya cepat, hotel bintang 5 seperti ini tidak akan menerima orang yang cacat. Buka satu kamar yang terbaik di hotel ini. Apakah kamu sayang? Aku pikir desain hotel ini terlalu tua dan terlalu biasa. Bagaimana jika kita pindah ke hotel lain? Aku tidak mau. Ini adalah hotel favoritku. Lagi pula wine dan hidangan mereka adalah yang terbaik di negeri ini.
Apa benar begitu? Kamu tunggu aku di sini, aku pergi ke toilet. Siapa dia? Dia hanya salah satu dari klien saya. Jika kamu menyinggung klienku, aku akan menerima teguran keras. Sheyun Heng, kamu menganggap aku bodoh? Kamu datang ke hotel dengan klien untuk membuka kamar. Aku tanya, siapa dia? Sayang, apakah lipstikku ada di kamu? Apa yang terjadi? Petugas ini bertanya apakah aku membutuhkan pelayanan khusus. Aku bilang, tidak butuh, dan terus menahanku. Tidak disangka Ciwan adalah orang seperti itu. Mengira bahwa dengan tampak yang cantik, maka bisa membeli dan menjual dengan cara paksa. Sheyun Heng, mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Aku adalah pacarmu. Jelas-jelas kamu yang selingkuh. Tahan dia. Bagaimana mungkin aku bisa tertarik dengan orang yang cacat seperti kamu? Hiro, bagaimana mungkin aku bisa tertarik dengan orang yang cacat seperti kamu? Percaya baik, harap Anda tenang dulu, kita bicarain baik-baik. Petugas kalian ini terlalu tidak berkualitas, terus mengganggu saya. Sudah kukatakan, aku sudah punya pacar. Lepaskan. Tampaknya masih lumayan. Jaeyin, kamu adalah putri keluargaku. Orang seperti ini bahkan tidak layak untuk mengantarkan sepatu untukmu. Apa kamu dengar? Maaf, kamu mengotori tangan saya. Tidak segera minta maaf. Minta maaf. Minta maaf saja tidak cukup. Menyinggung Jaeyin. Setidaknya harus bersujud sebanyak 3 kali. Ini tidak terlalu pantas, bukan? Sekalinya dia bersujud, aku berikanmu 100.000. Berlutut, minta maaf dengan Nona dan Tuan ini. Paksa dia minta maaf dengan Nona dan Tuan ini. Siapa yang biarai kalian at saling kenal? Bawakan ke sini. Lihatlah penampilanmu. Tidak ada bedanya dengan pengemis. Masih bermimpi untuk mendapatkan pria saya? Seret ke bawah. Bersend. Aku tunggu kamu, namaku Ciwan dari kata malam. Siapa kamu? Apa mungkin kamu adalah teman dari orang cacat ini? Apa yang kamu lihat? Saya beritahumu. Jangan terlibat dalam urusan yang tidak perlu. Kesalahan apa yang dia perbuat? Menggoda pacar orang lain. Saya tidak. Anda masih berusaha membela diri. Aku lepaskan aku. Kenapa kalian hanya menonton? Cepat bantu, grupku adalah klien terbesar kalian. Jika kehilangan pesanan ini, kalian semua akan turun jabatan. Lepaskan. Bunuh dia untukku. Aku lihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani. Sayang, kamu tidak apa-apa. Kamu berani menyakiti Nonagu. Kamu pasti mati. Kamu cepat pergi. Ini tidak berhubungan denganmu. Tidak ada dari kalian yang akan pergi hari ini. Aku tidak bermaksud pergi hari ini. Hotel perusahaan lu memiliki kamera pengawas di mana-mana. Saya yakin polisi akan berpikiran adil. Sudah boleh, jika polisi dan hubunganku dengan Ciwan akan terungkap. Tanganku sakit sekali. Aku mau ke rumah sakit sekarang. Baik-baik, aku akan mengantarkanmu. Kalian tunggu saja. Nonagu, hati-hati di jalan. Masih tidak segera pergi? Yang seharusnya pergi adalah kalian. Saya sarankan Anda untuk membiarkannya. Sampai di sini saja. Di sini adalah grup lu. Melontar amarah di sini. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana caramu mati nantinya. Benarkah begitu? CEO Lu? Apa yang terjadi? Asisten, Anda salah mengenali orang. Dia adalah pemimpin dari perusahaan kami, CEO Lu.
Terima kasih. Tidak apa-apa. Tuan Lu, maaf. Kami tidak tahu Pak itu adalah Anda pelanggan yang tadi. Tidak peduli apa yang terjadi, itu bukan alasan kalian untuk melakukan kekerasan terhadap karyawan. Mulai dari sekarang, kalian resmi dipecat grup Lu. Mulai dari sekarang, semua perusahaan grup Lu tidak akan mempekerjakan kalian. Pergi sana. Tuan Lu, Kamu lanjut bekerja. Aku tidak menggunakan barang yang telah digunakan orang lain, aku berikan untukmu. Tunggu. Kamu adalah karyawan Hotel Nanze? Kamu pergi melakukan pengunduran diri aku. Tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke grup Lu, tapi penampilanmu tidak memenuhi syarat. Perusahaan hotel membutuhkan penampilan yang baik. Di mana Ciwan? Kata asisten Kiao, di hotel kalian ada seseorang bernama Ciwan. Ya, saya ingat, memang benar ada seseorang dengan nama Akhirwan. Sepertinya adalah seseorang yang pincang, sudah menyelesaikan proses pengunduran diri. Itu dia. Kejar dia. Di Wan, kau cepat lihat semua di kios sayur nenekmu. Situ orang besar yang datang untuk mengumpulkan biaya perlindungan. Komedi Soundu. Dia kemudian tidak memberikan uang. Kelak. Jangan mendirikan kios di sini lagi. Wanita tua, apakah kamu dengar? Ini adalah sebuah dosa. Keluarga Chiao udah cukup malang. Putrinya sudah menjadi manusia setengah hidup dan baring selama puluhan tahun. Cucu perempuannya ini juga seseorang yang pincang. Maka kamu bayarkan untuknya. Hentikan dia. Wan. Nenek. Wan. Lepaskan Wan. Nenek. Jika dia benar-benar adalah Ciwan, perbuatan yang telah aku lakukan pasti akan mengecewakannya. Kiao Song, nyetir lebih cepat. Setelah memukuli yang tua, maka sekarang yang muda. Apakah kamu datang untuk memberikan uang kepada wanita tua ini? Berapa banyak uang yang kalian inginkan? Aku akan memberikannya. Kalian lepaskan nenek saya. 100.000. Saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Bisakah kalian mengurangi biayanya? Berhenti, jangan, nenek. Jangan sampai mati. Jangan khawatir, kami tahu. Berhenti. Dasar orang pincang, beraninya menggigit. Kakak, perintah dari sana tidak boleh merusak wajah. Meskipun dia cacat, tapi penampilannya cantik. Jika kamu hari ini temani saya pergi minum, maka aku lepaskan kamu. Gimana? Wan tidak boleh pergi. Diam kamu, nenek tua. Masih mau dipukuli ya? Wan, jangan menangis. Semuanya akan baik-baik saja. Nenek, aku hanya ada kamu. Kamu tidak boleh ada masalah. Baik. Aku pergi. Mengapa berpura-pura muram? Saya sudah sering melihat kamu tidur dengan orang lain. Cepat pergi. Wan, kamu tidak apa-apa, kan? Wan? Terima kasih, Tuan Lu. Aku ingin bertanya, siapa namamu? Sini, ambil ini. Takkan itu? Itu milik ibuku, kamu wanita yang jahat. Suamiku ini. Kamu melawan, dasar anak kecil. Ibumu sudah seharusnya mati dari awal. Hidup juga sia-sia. Tidak begitu, ibu akan bangun. Masih siang seperti ini, mimpi manis apa yang kamu mimpikan?
Ayo pergi, jangan hiraukan dia. Benar-benar tidak perlu menghiraukannya. Hanya seorang anak kecil nakal. Lebih baik mati kelaparan. Ibu, ayah tidak menginginkan kita lagi. Aku tidak mau menjadi Ciwan lagi. Aku mau menjadi Kiawan. Tuan Lu, aku bernama Kiawan. Tuan Lu, sudah dipastiin udah data HR dia sudah bernama Kiawan. Mungkin dia sudah bukan orang yang kita cari. Ciwan, di mana kamu sebenarnya? Maaf. Tidak apa-apa, Tuan Lu, aku. Orang ini sangat aneh. Mengapa terasa begitu familiar? Kalian, untuk apa kalian datang keluar dari sini? Bagaimana kamu berbicara dengan orang tua, tidak berpendidikan? Saya memang dilahirkan dari ibuku, tidak dibesarkan oleh seorang ayah. Kenapa kalau tidak berpendidikan? Kamu... Aduh, Lauci, jangan marah lagi. Wan juga bukan sengaja. Benar, Ayah. Biar aku yang kasih tahu kakak. Kabarnya, saat kamu di pasar, kamu diselamatkan oleh seorang pria. Itu kamu? Aku yang melakukannya. Kamu... Kakak, meskipun kamu tidak suka denganku, juga tidak boleh menampar saya. Kamu tidak bertanya kepada putri kesayanganmu apa yang dia lakukan. Kamu langsung menamparku. Bagaimana juga Ning Ning adalah adik perempuanmu. Kamu sebagai kakak, mengapa kamu berpikiran sangat sempit? Setelah kalian bertiga menyelesaikan pertunjukannya, kalian sudah boleh keluar. Sekarang... Kakak, aku akan mengatakannya secara langsung. Ayah telah memilih pasangan yang baik untukmu. Aku tidak akan menikah. Kamu melawan. Bahkan jika kamu memukuli aku juga tidak akan menikah. Wan, jangan marah kepada ayahmu lagi. Banyak orang yang ingin menikah dengan keluarga Lu, tetapi tidak bisa. Bu, menurutmu apakah kakak akan senang jika menikah dengan Luli? Meskipun keluarga Lu adalah keluarga kaya dan berpengaruh, tapi Luli adalah anak di luar nikah. Kabarnya, dia suka merusak barang sembarangan, adalah orang yang sesat. Jangan khawatir, dia tidak pernah berhubungan dengan masyarakat atas. Maka dia tidak akan tahu ibu pasti akan meyakinkannya. Keberuntungan seperti ini, berikan kepada adik saja. Wanita jahat. Kakak, jika kamu tidak menikah, maka ayah akan mencabut tabung oksigen ibumu. Berani-beraninya kamu. Kakak, jika kamu tidak menikah, maka ayah akan mencabut tabung oksigen ibumu. Berani-beraninya kamu. Aku hanya berbicara sembarangan. Mengapa kamu mengintimidasiku seperti itu? Ibu kamu sudah tua. Kecelakaan tidak bisa dihindari. Nenekmu juga sudah tua. Sekalipun sudah berusaha keras, juga tidak akan bertahan lama. Cinta hilang, pekerjaan juga sudah hilang. Ibu membutuhkan biaya medis. Keluarga Lu bisa dibilang adalah pilihan yang baik. Baik, aku akan menikah. Jika kalian kembalikan perhiasan giok yang kalian ambil, maka aku akan menikah. Bukankah hanya sebuah perhiasan jelek? Nanti ibu belikan yang lebih bagus lagi, batu giok hijau kekaisaran. Nah, ayo kita pergi. Pengemis kecil, apakah kamu masih hidup? Kamu? Dia adalah orang yang mereka bilang, orang sesat itu, tapi dia jelas adalah orang yang baik. Kamu? Maaf, aku datang menggantikan pengantin. Aku bukan... Untuk uang?
juga bukan. Aku benci dibohongi. Tidak segampang itu untuk masuk ke keluarga lu. Kamu harus membayar atas perbuatanmu. Tuhan lu, kepala rumah sakit Huashi, menerima operasi yang sulit, ingin mengatur waktu denganmu. Ayo pergi sekarang. Tapi, bukankah hari ini malam pernikahanmu? Aku segera mengatur orang untuk melakukannya. Beraninya keluarga Chi mengirim orang yang pincang ke sini. Tante Lit suruh keluarga Chi untuk menjemputnya kembali. Keluarga lu tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Apa yang sedang diributkan? Ayah, mereka benar-benar kelewatan. Bagaimana Ali bisa menikahi dengan wanita seperti ini? Bukankah kamu tidak menyukai Ali? Ini berbeda. Sudahlah. Kamu adalah Shawan, bukan? Maka dia adalah orang yang tepat. Aku sudah memeriksanya. Kamulah putri keluarga Chi yang sebenarnya. Ayah. Sudahlah, permintaan ibumu adalah menikahkan Ali dengan putri keluarga Chi. Dengan begitu, maka pemberian sahamnya akan berlaku. Saat ini, grup Lu sedang diincar banyak orang. Hal ini harus kamu pikirkan dengan jelas. Untuk apa masih berdiri di sini? Keluarga lu tidak memelihara orang yang tidak berguna. Datangkan orang. Berikan dia beberapa kerjaan. Baik. Aku tidak enak badan, dapur, kau tangani. Nanti aku akan menemani Nyonya keluar. Kebun, kau tangani. Berdua ada begitu pelajari tak membuat kue sore ini. Kebersihan kamar mandi juga harus kamu tangani. Kita berbuat sampai bersih soal ini bayar besar pada waktu itu Kidandi terlalu baik. Dia gimana pun adalah nyonya muda dari keluarga lu. Girl, nyonya muda apalah dia, orang cacat yang sedang bermimpi, menginginkan kekayaan dan kekuasaan. Kamu tidak lihat bagaimana nyonya memandanginya. Kabarnya, bahkan kemarin malam Tuan Muda tidak menghabiskan malam dan pergi keluar. Bagaimana jika kita bertiga bermain dengan dia sebentar kali saja, nyonya akan memberikan bonus kepada kita. Ayo, lihat aku. Aduh, maaf, aku tidak melihatnya. Aduh. Kamu masih berani mendorongku. Benar. Apa yang kamu lihat, dasar? Nyonya pincang, ingin pergi setelah memukul orang. Lepaskan. Bagaimana kamu bisa memiliki batu giok Tuan Muda? Bagaimana kamu bisa memiliki batu giok Tuan Muda? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Pasti dia mencurinya. Barang yang begitu berharga, Tuan Muda tidak mungkin memberikan kepadanya. Keluarkan barang itu. Ini milikku. Pencuri, kembalikan barang itu. Kamu berani memukuliku. Teman-teman, bawa pencuri dan barang bukti kepada pemiliknya. Baik. Keluarkan dan berikan kepada kami. Apa yang sudah Anda masih lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang terjadi? Tuan Muda, kami hanya bercanda dengan nyonya. Bubarlah. Tuan Muda, nyonya muda mencuri barang Anda. Barang apa? Maaf, aku keliru. Kiao Wan, apakah kamu merasa menyesal setelah menikah ke keluarga Lu? Jika kamu ingin bercerai, cari aku kapan saja. Tidak mungkin. Dia adalah pemuda yang hidup mewah di kelas atas. Bagaimana mungkin? Keluarkan beberapa karyawan yang tadi. Menangnya besar kau tidak melakukannya di depan nyonya. Tidak ada nyonya.
Aku hanya khawatir bahwa dia akan menaruh harapan terlalu tinggi. Apakah kamu sudah masih menemukan mencari, sudah ada beberapa dari petunjuk. orang yang aku suruh Segera. cari? Baik. Sebentar. Aku akan membayarmu. Aku tunggu kamu, namaku Ciwan Wan dari Kata Malam. Mengapa aku merasa kamu dan dia sangat mirip? Tuan Muda, ini gawat, Nyonya Muda pingsan. Panggilkan dokter keluarga. Tuan Muda, hari ini dokter keluarga sedang cuti. Pergi ke rumah sakit. Siapa yang mengatakan Tuan Muda tidak peduli dengan istrinya? Kulihat dia sangat cemas. Kabarnya, orang-orang yang menindas Nyonya kemarin sudah dipecat. Ada 2 yang sudah bekerja selama puluhan tahun di rumah ini. Bisa dilihat dengan jelas bahwa Tuan Muda memperlakukan Nyonya tidak biasa. Pasien masih demam, kekurangan gizi kronis, mengakibatkan tubuh lemah, kelak harus lebih diperhatikan. Lakukan pengecekan dan evaluasi kakinya. Apakah masih ada kemungkinan untuk operasi? Baik, hari kedua pernikahan sudah berselingkuh. Jika biarkan orang Lu yang sesat itu tahu, kamu akan menderita. Halo Nyonya Lu, menantumu sepertinya berselingkuh. Kenapa kamu? Siapa yang kamu harapkan? Pasangan hatimu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kenapa kamu masih berpura-pura? Orang yang sebelumnya masih menjagamu di sini. Ini bukan urusanmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu mewakili keluarga Chi untuk menikah dengan keluarga Lu. Jika kamu menyinggung keluarga Lu, bagaimana jika keluarga Lu membalas dendam kepada kami? Lebih baik kalau menyinggung. Aku berharap keluarga Lu membunuh kalian semua. Kamu wanita jahat. Lepaskan. Apa yang kamu telah lakukan? Mereka berdualah yang merusak reputasi keluarga Lu. Wanita jahat, lihat apakah pria Lu itu akan berpisah denganmu. Mereka berdua yang kamu maksud. Benar, mereka berdualah yang merusak reputasi keluarga Lu. Jadi menurutmu, bagaimana cara untuk mengatasinya? Tentu saja membuat mereka kehilangan reputasi dan nama baiknya. Sebaiknya usir dari Kota Rong dan tidak boleh menginjakan kaki di Kota Rong. Niat yang sangat jahat. Nyonya, tidak apa-apa jika keluarga Chi mengirimkan orang yang pincang untuk menghina keluarga Lu. Sekarang bahkan mengatakan hal buruk kepada kita. Apakah kamu mengira keluarga Lu sangat gampang ditindas? Nyonya, aku tidak bermaksud seperti itu. Jadi apa maksudmu? Benar juga. Dulu, ibu Anda juga adalah selingkuhan. Kabarnya saat Cie belum bercerai, kamu sudah lahir. Tidak heran kamu akan berpikir seperti ini. Bukan begitu, Nyonya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tidak berguna untuk berpura-pura menjadi orang baik di depan saya. Masalah hari ini belum selesai, Luli. Beritahu Cie untuk datang ke rumah sakit. Aku perlu berbicara dengannya. Dia adalah Luli. Nekoik di luar kau terlihat sangat tampan dan bersikap sangat baik kepada wanita jahat ini. Bibi ini adalah kesalahanku, tolong maafkan saya.
Jangan memberitahu ayah saya. Awas kamu. Tuan Lu, maaf. Ini semua salahku. Maaf. Jangan mengotori bajuku. Tuan Lu, aku tidak bermaksud. Sudah. Jangan terus menariknya. Seperti itu. Masih tidak segera pergi. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih. Anda pergi tangani proses keluar rumah sakit. Ibu, penyakitnya belum sembuh. Apakah Anda bermaksud untuk hidup seumur hidup dengannya? Ibu saya. Menghubungi dokter keluarga. Keluarga Lu tidak akan rugi jika tidak ada orang ini. Kalau bukan karenamu, apa aku bisa mendapatkan? Amarah besar seperti ini. Bisu kamu? Aku peringatkan kepadamu, kelak saat kamu keluar, jangan memperkenalkan diri sebagai menantu dari keluarga Lu. Mengerti? Sangat menyebalkan. Melihatmu saja bisa membuatku marah. Katanya karenamu, Ali, memberhentikan pembantu di rumah. Aku tidak. Masih ingin membantah. Aku memberitahumu. Keluarga Lu tidak butuh bunga putih kecil yang tidak berbahaya. Jika kamu terus lemah seperti ini, mending aku dukung adikmu untuk menikah ke keluarga Lu. Dia terlihat memiliki ambisi dari matanya. Aku percaya dia sekarang sangat tertarik dengan Ali. Menggunakan pernikahan sebagai transaksi. Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaan Tuan Lu? Perasaan bukanlah sesuatu yang baik. Ibumu membantu Cie selama ini. Lalu pada akhirnya, dia terbaring di tempat tidur, menjadi manusia setengah hidup. Cie mengambil uangnya untuk mengasuh selingkuhan dan anaknya. Apakah kamu tidak berpikir bahwa ibumu sangat murahkan? Kamu diam. Cawan, apa yang kamu lakukan? Pikirkan sendiri dengan baik. Tuan Lu, dokter yang Anda suruh saya hubungi sudah tidak dibutuhkan lagi. Pengemis kecil. Ini benar adalah kamu. Pengemis kecil, pengemis kecil. Kamu masih hidup. Tuan muda, apakah makanan Nyonya muda perlu dibawa masuk? Tidak perlu. Sudahlah. Tetap antarkan sedikit makanan untuknya. Jangan sampai dia mati di rumah. Ibu, dia perlu membayar atas kesalahannya sendiri. Sebenarnya, kata-kata saya tadi juga terlalu berlebihan. Tidak peduli apa yang terjadi. Bukan alasan baginya untuk memukul orang. Aku tahu kamu melakukan ini untuk menutupi mulutku agar aku tidak lagi mencari masalah dengannya. Bukan. Kamu adalah anakku. Aku tahu apa pemikiranmu. Tenang saja. Kelak aku tidak akan mencari masalah dengannya lagi. Kamu pergi antarkan makanan untuk Nyonya muda dan hubungi lagi dokternya untuk datang dan mengeceknya. Sebentar. Aku sudah selesai makan, biar aku saja. Hatinya sudah benar tergerak. Cawan, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu katakan? Cawan. Apakah kamu Ciwan? Panggil dokter, cepat panggil dokter. Tubuh Nona Xiao sangat lemah. Ciwan. Apa? Namanya Ciwan. Kondisi Nona Ci sekarang sudah tidak kuat, Tuan Lu. Aku akan siaga 24 jam di luar. Wan, aku bukan seorang manusia.
Wan, kamu pukul saya. Seharusnya aku tahu dari awal. Untukmu, aku bernama Ciwan. Wan dari kata malam. Orang pincang cepat pergi, Tuan Lu datang. Mencoba berbuat jahat, menggoda pacar orang lain. Ku sudah sering melihatmu tidur bersama orang lain. Tidak jujur mencuri, cepat kembalikan itu. Maaf, Wan. Aku minta maaf atas segala penderitaan yang kamu alami selama ini. Kiao Song, pergi dan selidiki dengan jelas semua yang pernah terjadi pada Nyonya Wan. Aku akan membantumu, bahkan bunga tunjangan untuk aku kembalikan. Kamu tidak bisa mengalahkan ibu saya, dan jangan mengira putrimu bisa mengalahkanku. Dia hanya layak hidup dalam penderitaan, tidak layak memiliki perasaan. Reaksimu sangat besar, maka biarkan aku menyelesaikan penderitaanmu. Bernateh tekanan darah menurun, denyut jantung mulai berhenti. Cepat gunakan perangkat resusitasi jantung. Tuan Muda mau menerima panggilan? Dr. Zhang? Apakah keluarga telah dihubungi? Pasien hanya tersisa 1 napas lagi. Jika tidak segera bertemu, sudah terlambat. Baik, aku segera menghubunginya. Beruang kecil lompat. Enak tidak? Enak. 3 ekor domba. Kenapa kamu baru mengangkat teleponnya? Ibu Anda, Nyonya Xiao Jinyu, telah meninggal dunia tadi? Halo, apakah kamu mendengarkan? Sure, Tuan Lu. Siya menang kenaunan bawa 20 tahun lalu, Nona Ciwan dan Xiao Jinyu mengalami kecelakaan mobil di malam hujan. Ibu Xiao telah menjadi manusia setengah sadar. Apakah pada tanggal 1 Agustus? Bagaimana Anda bisa tahu? Ibu jangan pergi. Tuan Lu, maaf. Tadi aku bermimpi, ibuku melambaikan tangan denganku. Tuan Lu, maaf, aku tahu aku salah. Bolehkah kamu kembalikan ponselku? Aku ingin memastikan keadaan ibuku. Apakah kamu masih ingat dengan botol celengan itu? Kita sebelumnya sudah pernah bertemu. Namaku Ciwan. Ibumu telah meninggal dunia. Apa? Ibumu telah meninggal. Tidak mungkin. Ibuku tidak akan pergi meninggalkanku. Ada apa denganmu? Ibu Anda telah meninggal. Masalah seserius ini. Mengapa Anda tidak datang? Kamu berbohong. Kalian sedang membohongiku. Ibu tidak akan meninggalkanku. Kalian semua membohongiku.
Aku antar kamu. Kalian sedang membohongiku. Jika kamu datang lebih awal, mungkin kamu masih bisa melihat ibu Anda. Untuk terakhir kalinya, sungguh sangat disayangkan. Ibu, kamu jangan pergi, Ibu. Wan tidak bisa meninggalkanmu. Ibu. Wan, aku? Kamu yang membuatku tidak bisa melihat ibuku untuk terakhir kalinya. Maaf? Kembalikan ibuku kepadaku. Kembalikan kepadaku. Wan, maaf. Aku tidak ingin bercerai. Luli, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku sudah tidak memiliki apapun lagi. Kamu masih memiliki aku. Tiga tahun. Jika kamu tidak ubah pikiran, aku akan menandatangani surat perceraian. Minum 1 gelas. Jika menghabiskannya, maka maafkan aku. Maaf. Wan. Ali, apa yang terjadi? Mengapa kamu menjadi terpuruk seperti ini? Apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang harus aku lakukan? Wan sudah bercerai denganku. Apa kamu puas sekarang? Bercerai? Mengapa dia berani? Apa yang menghalanginya? Bukankah kamu terus menanyakan, siapa yang memberikan saya celengan ini? Dia yang memberikannya. Ternyata adalah dia. Selama ini, dia adalah cahaya dalam dunia kegelapan saya. Itu adalah dia. Malam itu, setelah dia memberikan celengan ini, dia dan ibunya mengalami kecelakaan. Ku yang berutang padanya. Jika tidak bisa melepaskannya, maka kejar dia kembali. Kamu menangis begitu sedih. Seharusnya dia tidak tahu, bukan? Apa yang kamu katakan? Aku bilang, anakku, tidak boleh menjadi orang yang penakut. Jika ingin mengejarnya, maka kejarlah, gunakan sisa hidupmu untuk menebusnya. Aturkan operasi Nyonya Muda. Baik. Sebentar. Jangan biarkan dia tahu itu adalah saya. Nenek, dokter bilang kakiku bisa disembuhkan. Itu sangat baik. Berapa biayanya? Tidak perlu, kata dokter. Ini adalah program kesejahteraan. Jika ibumu bangun dan melihat kakimu telah sembuh, dia pasti akan sangat senang. Benar. Dia pasti akan sangat senang. Ayo kita pergi melihat ibumu. Dia pergi ke rumah sakit yang lebih bagus. Situ juga. Program kesejahteraan. Oh begitu. Nenek, aku dorong kamu kembali.
Semuanya sudah siap? Jangan khawatir, semua adalah ahli terkemuka. Dalam negeri, Wan. Mulai hari ini aku akan menebuskan sedikit demi sedikit. Mulailah. Maaf. Apakah aku salah melihat? Wan. Tunggu aku. Mengapa kamu ada di sini? Kamu sakit. Minggir. Kamu memblokir WhatsApp dan teleponku. Aku ingin menghubungimu. Untuk apa menghubungiku? Tidak cukupkah kamu menjadi menantu keluargaku? Wan. Orang yang aku cintai adalah kamu keluarga. Ku hanyalah sebuah jembatan menikah. Atau tidak, itu tidak penting. Benar tidak? Aku bisa menghidupimu. Bukankah ibumu membutuhkan uang? Diam. Beberapa bulan tidak bertemu, amarahmu menjadi semakin besar. Aku akan membantumu. Kakak Yunheng, dia sih melakukan. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Aku sudah di rumah sakit. Kamu masih tidak bisa melepaskanku? Kamu? Jain? Sudahlah. Lepaskan! Bukan hal yang besar? Apakah kamu tertarik dengan rubah ini? Tidak, bagaimana aku bisa tertarik padanya? Masih belum cukup pukulan kemarin? Aku tidak punya kebiasaan memungut sampah. Dan juga, Nona ini, jika kamu masih berani mengancamku dengan kekerasan fisik, aku tidak keberatan untuk melaporkannya ke polisi. Ternyata kamu sudah tidak pincang. Kakinya benar-benar sudah sembuh. Berhenti kamu. Aku sedang berbicara denganmu. Kamu tidak mendengarnya? Kenapa? Kamu kira kakimu sudah sembuh, maka kamu menjadi semakin berani? Datangkan orang. Lepaskan aku. Ini adalah rumah sakit. Mau kemana sih kalian ribut di sini? Kenapa pukul orang? Aku beritahumu, namaku Gu Jiayan, putri pertama keluarga Gu. Hari ini aku datang ke sini untuk menghadiri rapat pemegang saham. Rumah sakit ini dimiliki keluarga saya. Kamu yakin ingin ikut campur tangan? Ternyata itu dia terkenal sombong. Mungkin kita menelepon polisi. Kamu itu tidak ingin hidup lagi. Tidak gampang untuk kakimu sembuh, bukan? Menurutmu jika aku hancurkan mereka semua, apakah masih bisa sembuh? Tahan dia. Lepaskan. Bentar. Melihatmu seperti tidak senang, bagaimana jika aku sendiri yang membantumu? Melihat seperti tidak senang, bagaimana jika aku sendiri yang membantumu? Lepaskan dia. Jika lepaskan dia, aku akan mengampuni kalian. Siapa kamu? Percaya atau tidak, meskipun aku membunuhnya di hadapanmu, kamu juga tidak akan bisa menahanku. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuat keluarga Gu menyesal seumur hidup. Kamu mengancam siapa? Gila. Apakah kamu baik-baik saja? Segera periksa lukamu. Tidak buru-buru. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Tahan mereka. Siapa dia? Lepaskan saya, percaya atau tidak, aku akan membuatmu hidup yang lebih buruk daripada kematian. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku hidup lebih buruk daripada kematian. CEO Gu segera datang ke sini. Nona Gu akan segera berkelahi dengan orang. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah putri tertua keluarga Gu. Bahkan jika Gu Boming berdiri di depanku, dia tidak akan berani melakukan apa-apa. Siapa kamu? Beraninya kamu menyebutkan nama ayah saya. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan dua orang ini? Laporkan ke polisi saja. Terlalu ringan untuk mereka. Kamu ingin merusak kakinya, bukan? Maka hari ini,
Aku akan patahkan kakimu. Lakukan. Hentikan. Siapa yang berani berperilaku kejam di rumah sakit keluarga Gu? Habislah kalian, ayah, merekalah, pria dan wanita inilah. Habislah, katanya CEO Gu paling melindungi keluarga. Siapa yang pindah itu, Nona Gu sudah hampir dimanja hingga melampaui batas. Di kota Rong, kecuali keluarga lu, tidak ada yang berani menantang CEO Gu. Mengapa itu Anda? Katanya kamu tidak pandai dalam mendidik putrimu. Aku akan mendidiknya untukmu. Tidak keberatan, bukan? Siapa kamu bahkan mendidikku, percaya atau tidak, aku akan membuatmu kalian menyesal. Diam kamu. Ayah, jika hari ini kamu tidak membunuh mereka, aku akan marah. Benar, Paman, mereka berdua sudah kelewatan. Berlututlah. Ayah, Jika kamu tidak berlutut hari ini dan meminta maaf kepada CEO Lu, aku akan menganggap tidak punya anak seperti kamu. CEO Lu Luli. CEO Lu, saya salah. Sejak hari ini, aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Saya meminta maaf atas perbuatannya. Dia menyakiti tanganku seperti ini. Kamu kira sebuah maaf saja dapat menyelesaikan masalah? Berapapun jumlahnya, aku akan menggantikannya. Bagaimana dengan 50% saham dari grup Gu? ayah, kamu gila? Meskipun dia Luli, tidak seharusnya. Kamu jangan ikut campur. Kamu tahu siapa CEO Lu? Dia adalah ahli bedah terunggul di dunia. Kamu menyakiti tangannya. 10 rumah sakit saja tidak cukup untuk menggantikannya. Apa? Dia adalah ahli bedah terkemuka yang misterius itu? Ini tidak mungkin. Ini adalah Nyonya Lu ya? Aku mengenali Anda. Tuan Lu melakukan operasi padamu secara pribadi. Jangan bicara. Dia yang melakukan operasi untukku. Bukankah ini program kesejahteraan rumah sakit? Program kesejahteraan apa? Aku mohon padamu, biarkan Tuan Lu menggunakan kebijaksanaannya. Aku bukan orang suci. Serahkan saja semuanya ke polisi. Tentu. Bawa orang tuh. Sebentar. Terima kasih. Ini tindakan yang sepatutnya saya lakukan. Tentang peristiwa ibumu. Aku minta maaf. Jangan dibahas lagi. Master, bolehkah aku meminta tanda tanganmu? Aku sudah lama mengagumi keahlianmu. Hari ini aku sungguh dapat bertemu denganmu. Kamu adalah putri Nyonya Kiao, bukan? Ibumu meninggal dunia secara tiba-tiba. Katanya kamu tidak bisa sampai tepat waktu. Tapi, Anda jangan terlalu sedih. Di hari itu, ada Nona Chi yang datang mengunjungi rumah sakit. Apa? Nona Chi yang mana? Apakah ada kamera pengawas? Ada. Itu Chining. Pasti dia yang membunuh ibuku. Jangan panik sekarang. Kita butuh bukti yang lebih pasti. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Semua orang jangan ragu untuk memesan. Aku akan traktir. Wow. Hari apa ini? Membuatmu begitu senang. Apakah kamu sudah menemukan pasangan yang kamu inginkan? Aku tidak akan menikah. Kalau bukan Luli. Bukankah kamu bilang, kamu sudah menyuruh kakak sialanmu itu untuk menikah dengannya? Sekarang aku menyesalinya. Dia harus mengalah kepadaku. Tentu saja. Tapi aku dengar. Bukankah Luli adalah orang yang sesat? Jika kamu bertemu dengannya, maka kamu akan tahu. Itu hanya sebuah rumor? Jika benar seperti itu, kakakmu akan mengalah kepadamu. Kamu bereaksi begitu besar, maka biarkan aku menyelesaikan penderitaanmu. Aku mematikannya, segampang aku mematikan seekor semut. Keamanan adalah hal yang terpenting. Jika kamu merasa ada yang tidak beres, pastikan untuk berteriak yang keras kepadaku. Baik. Ya, matahari terbit dari barat datang untuk merayakan ulang tahunku. Ya.
Cining siapa ini? Begitu imut. Aduh, kamu benar tahu cara untuk mencari orang seperti ini? Ini adalah kakakku. Yang pincang itu ya? Dengar-dengar Nona Chiao sering bersenang-senang di luar sana. Semua orang jangan ragu untuk bersenang-senang. Cining, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi? Dengar, secara pribadi. Bagaimana biar kakak yang berbicara denganmu secara pribadi di luar? Berbicara pribadi, kakak, kamu ingin datang dan pergi dengan mudah? Apa yang kamu inginkan? Kakak Pao, katakanlah. Lepaskan pakaianmu, biar semua orang menikmatinya. Ini bagus. Ini bagus, kakak. Mau melepaskannya atau tidak? Satu pakaian. Tubuh yang bagus. Jika melepaskan beberapa pakaian lagi, pasti akan lebih bagus. Hehe. Sudah cukup, bukan? Sudah, tapi jika kamu dapat menikmati sepotong kue, aku akan lebih senang. Enak tidak? Bagaimana rasanya? Tidak tahu apakah orang pincang ini pernah makan kue yang seenak seperti ini. Menurutku Ning murah hati. Sudah puas? Belum puas. Kalau begini, apakah kakakmu gila? Membahas orang kecew, tidak bisa bermain seru-seruan lagi. Sudahlah, aku ikut denganmu. Apa yang salah denganmu? Hari ini aku datang mencarimu. Untuk mengkonfirmasi tentang sesuatu, kematian ibuku. Apakah Ciye yang melakukannya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ibu kamu mati karena sakit. Ibuku tidak bercerai dengan Ciye. Maka perusahaan memiliki setengah saham dari ibuku. Ibu kamu sebagai orang ketiga merasa cemas setiap hari menggoda Ciye. Untuk membunuh ibuku juga mungkin? Omong kosong. Kenapa? Bicaraku telah menyentuh titik sakitmu. Ibuku tidak mati. Kamu akan selalu menjadi anak orang ketiga. Diam kamu. Kakimu sudah sembuh. Kakimu sudah sembuh? Sudah. Bagaimana mungkin? Sudah disabilitas selama bertahun-tahun. Biar aku tebak pemikiranmu. Kamu ingin menikah dengan Loli, bukan? Sayangnya, sekarang kakiku sudah sembuh. Jarakmu, dan dia semakin jauh lagi. Oh benar, kamu masih bisa meneruskan tradisi ibumu. Menjadi pelakor. Ibumu yang pelakor. Aku beritahumu. Kalau bukan karena uang busuk ibumu, ayahku tidak akan menikahinya. Orang tuaku saling mencintai sejak kecil. Dan juga orang jahat seperti ibumu. Kamu tahu bagaimana dia mati? Dengan cara seperti ini, aku mencekiknya sedikit demi sedikit. Aku beritahumu, dia sama sekali tidak melawan. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Wan, jangan. Tuan Lu, dia ingin membunuhku. Dia punya masalah mental. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Kamu, apa yang ingin kalian lakukan? Ada banyak orang di sini. Membunuh seseorang harus dibayar dengan nyawa. Semua yang kamu lakukan harus dibayar kembali. Kakak, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Kamera pengawas di rumah sakit, sudah kami dapatkan. Kamera pengawas bisa membuktikan apa? Maka bagaimana dengan perkataan yang kamu katakan dari mulutmu? Orang jahat, kamu memprovokasiku untuk memancingku mengatakan hal-hal seperti itu. Kiawan, ayah pasti akan membebaskanku dari tuduhan ini. Keluarga, Lu akan membela Wan. Luli, aku akan menikah denganmu, bekerja sama denganku. Kamu akan mendapatkan segalanya dari keluarga Chi. Bagiku, segala kepunyaan keluarga Chi tidak sepenting Wan. Cawan, kamu pikir hanya dalam beberapa bulan, Luli akan memiliki perasaan yang dalam untukmu?
Itu semua palsu? Beberapa bulan, dia adalah yang aku tunggu selama 20 tahun. Kamu lepaskan aku, Qiao Wan. Kamu orang jahat. Ning Ning, di mana kamu? Segera datang ke perusahaan. Hari ini ulang tahunmu. Ayah mengadakan rapat pemegang saham khusus untukmu, memberikan saham perusahaan untukmu. Baik, aku segera sampai. Suaranya terdengar sangat aneh. Mungkin kamu salah dengar? Qiao Jinyu telah meninggal. Secara otomatis, saham perusahaan akan berpindah ke tangan saya. Saya memutuskan untuk mengenalkan pemegang saham baru. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Untuk apa kamu datang ke sini? Apakah ini tempat yang tepat untukmu? Rapat pemegang saham. Tentu saja aku harus datang. Siapa dia? Tidak kenal. Terlihat sangat mirip dengan CEO Qiao. Apa mungkin dia adalah Ciwan? Para paman dan tante. Aku adalah Ciwan. Benar itu kamu. Aku pernah menggendongmu saat kamu masih kecil. Keluar kamu. Kami sedang dalam rapat. Wan Wan, dengar kata-kata ayahmu. Jangan keras kepala, jangan mengganggu urusan penting. Sebagai putri Qiao Jinyu, saya memiliki hak waris atas saham perusahaan. Kamu datang untuk mengambil alih dari harta properti keluargaku, dasar wanita ini. Hartamu? Jangan lupa, dari mana kamu dapatkan perusahaan ini? Cukup, Wan Wan. Sudahlah kalau kamu telah merebut perjanjian pernikahan Ning Ning dan keluarga Lu. Sekarang bahkan kamu menginginkan perusahaan. Apa? Benar kataku? Mengapa bukan Ning Ning yang menikah dengan keluarga Lu? Ciwan sangat jahat. Bagaimana bisa mencuri calon suami adik sendiri? Ciwan sangat jahat. Tidak sangka dia merebut calon suami adik sendiri. Aku merebut perjanjian pernikahan Cining. Kalian yakin ingin aku ungkapkan kebenarannya? Pengawas keamanan, di mana kalian? Usir dia pergi. Sebentar. Tuan Lu, katanya keluarga Lu tidak menerima Ciwan. Kesempatan telah datang. Tuan Lu, apakah kamu datang mencari Wan Wan? Aduh, cepat bawa dia pulang dan dididik lagi anak ini. Memiliki temperamen yang buruk sejak kecil. Perilaku yang sangat buruk. Saya harap kamu lebih pengertian. Apa mungkin benar? Lihat saja. Temperamen yang buruk, perilaku yang buruk. Apakah kamu yakin yang kamu maksud itu bukan Cining? Tuan Lu, apa kamu sedang bercanda? Aku tidak ingin ikut campur dengan masalah perusahaan kalian. Tetapi aku tidak ingin melihat kalian menghina istriku. Apa yang terjadi? Tuan Chi, jika aku tidak salah ingat, Anda yang memaksa Wan Wan untuk menikah dengan keluarga Lu. Mengapa sekarang menjadi Wan Wan yang merebut perjanjian pernikahan Cining? Tuan Chi, Anda yang memaksa Wan Wan untuk menikah dengan keluarga Lu. Mengapa sekarang menjadi Wan Wan yang merebut perjanjian pernikahan Cining? Saya sudah berumur, pengingatanku tidak terlalu baik. Tidak peduli bagaimana, hari ini perusahaan mengadakan rapat pemegang saham. Wan Wan seharusnya tidak datang untuk mengganggunya. Aku hanya datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Kalian lanjutkan rapatnya. Ciwan, urusan rumah tangga kita bicarakan lagi nanti. Rapat hari ini, sampai di sini saja. Sebentar, karena mau dibicarakan, maka jelaskanlah. Apalagi yang ingin kamu bicarakan? Ini adalah sebuah kesepakatan yang ditinggalkan oleh ibuku 20 tahun lalu untuk menyerahkan seluruh saham yang dimilikinya di perusahaan kepadaku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil? Mau makan apa? Kamu yang tentukan. Pengacara Zhang Hosei Wenqiu menyusun sebuah kesepakatan pemberian saham. Beberapa hari lalu, pengacara baru saja menghubungiku. Pengacara menghubungimu beberapa hari lalu. Mengapa kamu tidak langsung datang saat itu? Mengapa memilih hari ini dan waktu ini? Kamu sudah gila. Iya. Aku sudah gila. Kalian yang memaksakan ini semua. Putri kesayangan kalian, Cining, membunuh ibuku. Saya tidak bisa terus mengalah.
Apa? Xiao Jinyu ternyata dibunuh. Melihat Cie begitu terburu-buru untuk memindahkan saham, mungkin saja dia yang menyuruhkan? Benar juga. Kamu ngomong kosong. Kamu mencemari adikmu. Oh benar, lupa memberitahu kalian. Putri kesayangan kalian sudah masuk penjara sekarang. Semoga kalian bertiga dapat berkumpul kembali. Wanita jahat. Kamu kembalikan putriku. Nyonya Ci, harap tenang. Nyonya Ci, harap kamu tenang. Pukulan ini, aku melakukannya untuk ibuku, kalian. Tidak akan mati dengan gampang. Aku akan melawanmu, kembalikan putriku. Lanjutkan rapat pemegang saham. Pengacara perusahaan Lu akan membantu istriku sepanjang waktu dalam proses pemindahan saham. Benar, benar. Itu mungkin ada sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Gadis ini memang cantik, terlihat mewah seperti Xiao Jinyu dulu. Resepsi malam ini, semua orang menunggu untuk melihat lelucon darimu. Kamu tidak boleh mempermalukanku, terutama kamu, nyonya perusahaan Lu. Semua perkataan dan perilaku mempresentasikan perusahaan Lu. Jangan demam panggung. Ingat, tidak boleh diperdaya. Jika kamu merasa terhina, balas kembali dengan keras. Mengapa orang pincang itu dan Ali masih belum datang? Mengapa orang pincang itu dan Ali masih belum datang? Stunggis karena orang pincang jalannya lambat? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ayah itu pikirkan mengambil anak sirih untuk meneruskan warisannya dan menikahkannya dengan orang pincang. Bukankah ini membawa penghinaan pada diri sendiri? Siapa suruh Tuan Besar dan Nyonya Besar begitu menyayangi putrinya, seorang orang asing, mengganti marga saja sudah masuk ke keluarga Lu. Orang-orang keluarga Lu yang sebenarnya justru harus berdiri di samping. Cepat lihat anak sirih itu datang. Siapa orang di samping Ali? Bukankah itu Ciwan? Tidak mungkin. Bukankah dia menikahi orang pincang? Benar, apa mungkin? Untuk tidak merasa malu, Ali mencari aktris sementara dari luar untuk mendatangi acara keluarga Lu. Acara keluarga Lu tidak memperbolehkan orang luar masuk. Ali, kamu sudah terlalu... Mang Harris, keluarga Lu, apa artinya situ bagi orang lain? Statusnya sekarang adalah CEO perusahaan Lu. Masih banyak yang mengelak dan mengejeknya. Bagaimana dia menghadapinya selama ini? Para paman dan tante, saya istri Luli, Ciwan. Aku dengar Ali menikahi seseorang yang pincang. Kenapa kakimu ini? Berkat Luli, kaki saya sembuh. Papa, ternyata benar adalah dia. Berkat Luli? Mengapa terdengar seperti Luli yang menyembuhkanmu? Katamu dia membunuh orang, aku percaya menyembuhkan penyakit. Apakah dia benar-benar bisa? Maaf? Benar sesat. Dengar-dengar dia dulu membunuh hewan peliharaannya sendiri dengan tangan dia sendiri. Apakah benar? Benar? Anak liar anjingmu sudah mati, hahaha. Aku memberinya racun. Muntahkan. Kecuali kamu keluarkan dari perutnya. Sudah kukatakan dari awal, jangan bawa pulang. Anak kecil yang sesat ini sekarang berani membunuh anjing. Dewasa nanti, bukankah akan membunuh orang? Luli, tenang. Dia tentu bisa. Dia tidak hanya bisa, dia bahkan adalah ahli bedah terkemuka internasional. Apa aku salah dengar? Tidak mungkin. Tidak tahu malu.
Benar, terkemuka internasional. Kalau gitu aku adalah Huatuo. Jika paman sakit, aku bisa merawatmu secara pribadi. Pria ini, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada orang tua. Lihatlah jika aku tidak membunuhmu hari ini. Qingyun! Ayah. Qingyun! Luli, jika terjadi apa-apa pada pamanmu hari ini, aku tidak akan pernah mengampunimu. Minggir. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah dokter hebat? Hari ini jadwal Dr. Joe datang untuk memeriksa kesehatan. Tuan cepat datangkan. Dr. Joe sini. Menyelamatkan seseorang adalah yang utama. Terima kasih, Dr. Joe. Yang saya lakukan ini hanya untuk bantuan sementara. Tuan Lu sedang terburu-buru, ditambah dengan akumulasi jantung selama bertahun-tahun. Lebih dari separuhnya membutuhkan operasi. Cepat, segera atur rumah sakit terbaik. Dokter, Anda harus melakukan operasinya sendiri. Saya tidak bisa. Dr. Joe, bukankah Anda dokter paling terkenal di seluruh negeri? Jika Anda tidak bisa, maka apakah ayah saya tidak akan diselamatkan? Ada seseorang yang pasti bisa menyelamatkannya. Siapa, Dr. Joe? Siapapun itu, berapapun biayanya, undang dia untuk... Itu adalah orang paling sering dibicarakan, yang menetap di kota Rong, ahli bedah terkemuka internasional, Dr. Lee. Saya pernah mendengar. Tapi katanya, dia hanya menyelamatkan keluarga yang miskin dan pengungsing. Dia tidak pernah menyelamatkan yang kaya dan berkuasa. Apa? Bagaimana ini? Prasangka membuat orang menjadi tidak bijaksana. Mereka masih tidak bisa menebak Dr. Lee adalah Luli. Ini karenamu, brengsek, karena kamu membuat pamanmu menjadi seperti ini. Ayah, Anda memperlakukannya seperti harta karun. Dia punya kekuatan sekarang. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencelakai keluarga sendiri. Benar, dia sendiri. Tidak menganggap dirinya sebagai orang Lu. Tidak boleh, tidak boleh. Dr. Joe, ini adalah urusan. Keluarga Lu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin hidup, maka berhentilah. Mengapa Anda berkata seperti tadi? Dr. Lee, dokter ahli terkemuka. Yang kalian cari adalah aku. Teruskanlah omong kosong itu. Dia benar-benar adalah Dr. Lee. Benarkah? Kakek, aku bisa membuktikannya kakiku disembuhkan oleh Luli. Baik. Aku mengirimmu ke perguruan tinggi bisnis. Bagaimana kamu bisa? Aku juga sambilan belajar ilmu bedah. Beberapa tahun ini juga masih berusaha. Baik. Itulah cucu keluarga Lu. Semua orang. Lanjutkan. Jangan terlalu formal. Wan, ini kali pertamamu menghadiri acara keluarga Lu. Tidak perlu begitu gugup. Tuan Chi dan Nyonya Chi telah tiba, sedang beribut di depan pintu. Apa yang mereka ributkan? Kata mereka ingin menceraikan Nona Chi dan Tuan Muda. Kita membuat kekacauan seperti ini. Kamu yakin keluarga Lu tidak akan marah? Bukankah perempuan itu mengandalkan keluarga Lu untuk melawan kita? Asalkan mereka bercerai, kelak akan bergantung pada kita. Tapi keluarga Lu sangat mementingkan kehormatan. Aku justru khawatir dia tidak mementingkan kehormatan. Keluarkan foto tersebut. Cie, apa yang kamu lakukan? Ibu saya sudah mati, kamu masih tidak memberinya ketenangan? Tuan besar keluarga Lu, persilakan dia ke sini dan berbicara. Kamu tidak layak. Anak jahat ini. Wan, aku dan ayahmu datang mewakili ibumu untuk mengajukan keadilan untukmu. Keluarga Lu sangat kejam, dia menyembunyikan kesehatan mental. Luli menipu kamu untuk menikah dengan keluarga Lu. Kami percaya jika ibumu tahu, pasti juga berharap kamu bisa meninggalkan keluarga Lu. Katanya cucu Lu ini sedikit bermasalah. Kelihatannya keluarga Chi juga datang untuk menyelamatkan putri mereka. Jika tidak, siapa yang tidak ingin menjadi kerabat dengan keluarga Lu?
Putriku, jangan terlalu keras kepala. Asalkan kamu setuju bercerai dengan Luli, ayah akan menyetujui apa yang kamu inginkan. Benarkah begitu? Berikanlah aku semua sahammu di perusahaan Chip. Anak jahat ini sejak kapan menjadi seperti ini? Wan, semuanya bisa dibicarakan asalkan kamu bercerai dengan Luli. Aku akan setuju. Ayo kita tanda tangan perjanjian pemindahan sahamnya terlebih dahulu. Ciwan, kami mengambil resiko datang ke rumah keluarga Lu untuk menyelamatkanmu. Tetapi kamu malah mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi kami. Bukankah ini terlalu berlebihan? Benar terlalu berlebihan? Jangan lupa suamiku adalah pemimpin keluarga Lu di keluarga Lu. Aku tidak khawatir dengan makanan dan pakaianku. Jika bercerai, keluarga Ci yang akan menghidupimu. Kamu pikir aku akan percaya? Jangan lupa, siapa yang 20 tahun yang lalu meninggalkan aku dan ibuku tanpa peduli? Apa benar ada masalah seperti itu? Kalau begitu, Nona Ci pasti ada alasan tertentu untuk tidak bercerai. Perempuan jahat ini. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Biarkan orang tua dari keluarga Lu berbicara. Orang tua keluarga Lu sedang makan di dalam. Tolong tunggu sebentar. Beritahu Tuan Besar Lu, jika dia tidak keluar hari ini, besok aku akan membiarkan pihak media berita untuk menyebarkan peristiwa ini. Keluarga Ci, ada apa ini? Tuan Besar, Anda adalah orang tua yang dihormati di kota Rong. Kami datang hari ini hanya untuk satu tujuan, itu adalah menceraikan Ciwan dan Luli. Kamu benar-benar menganggap keluarga Ci sebagai sesuatu yang diinginkan semua orang? Kalau bukan karena dulu memiliki perjanjian pernikahan dengan nyonya besar, orang seperti kalian masih bisa berharap menjadi menantu keluarga Lu? Benar-benar. Ada kesempatan? Kalau begitu, maka ceraikan saja. Aku tidak setuju. Sejak kapan keluarga Lu membiarkan tuan muda untuk berbicara? Ali dapat mewakili kami dengan penuh wewenang. Apa, ayah, ini? Sekarang jangan bertentangan dengan Luli. Hati-hati dia tidak melakukan operasi kepadamu. Kakak Jinyu, aku minta maaf kepadamu. Aku tidak menjaga Wan dengan baik. Di hadapan banyak orang, jika kamu main tangan, reputasimu akan sama buruknya denganku. Aku tidak takut. Siapa yang keji dan membuat kabut menangis di depan rumah kami? Yasin, untuk apa kamu datang? Sejak Luli lahir, dia tidak pernah sekalipun ikut dalam pesta keluarga Lu hari ini. Mengapa datang? Ibu. Kalian berdua ingin menjelek-jelekkan menantu saya, bukan? Apa yang kamu katakan? Kami juga demi kebaikannya, mohon Anda. Mengapa kamu memukul orang? Aku melakukan ini untuk kebaikannya juga agar dia lebih sadar. Apa yang kamu lihat? Ingin menjelek-jelekkan menantu saya dan juga menghina putra saya. Aku beritahu kalian, selama aku, Lu Yaksin, masih hidup, kalian jangan coba-coba datangkan orang. Jangan sembarangan. Keluarkan orang-orang ini dari sini. Wan kelak adalah menantu yang saya pilih. Siapapun yang berani menindas dia, harap lewati tangan saya terlebih dahulu. Bagaimana? Lihatlah kekuatan ibu mengejar wanita, harus bersikap tegas. Wan, ayo kita pergi. Aku ambilkan mobil. Pergilah, aku akan berbicara dengan Wan sebentar. Maaf ya, saya seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Tidak apa-apa aku. Wan, mulai hari ini, aku adalah ibumu. Aku pasti akan merawatmu dan Ali dengan baik. Apa yang ingin kalian lakukan? Tolong, apa yang kalian lakukan? Bagaimana? Harus bagaimana bawa keduanya?
Wan, bagaimana? Kamu tidak apa-apa, kan? Lepaskan kami. Saya bisa memberi kalian uang. Tapi kalian lepaskan saja dia tidak bernilai apa-apa. Saya adalah pemegang saham grup Lu, saya bisa membuat grup Lu, memberikan kalian kompensasi yang sangat tinggi. Tidak, lepaskan dia dulu. Saya adalah istri CEO grup Lu. Saya yang lebih berharga. Benar adalah kasih sayang antara mertua dan menantu. Zaulan, ini ilegal. Kalau iya, bisa apa? Semua ini karena kamu, wanita jahat, berani mengirimkan putri saya ke penjara. Ini masalah antara kita berdua. Tidak ada kaitan dengan tante. Lepaskan dia. Tidak ada kaitan. Sakit. Bukankah kamu menampar dengan seenaknya tadi? Kamu. Wanita ini. Apa yang kamu lakukan? Aku mohon padamu. Kenapa? Jangan pukul dia. Kamu memohon padaku. Baik, kalau begitu, maka aku akan memberi kalian satu kesempatan. Ini adalah segelas minuman racun. Setelah meminumnya akan segera mati. Kalian berdua, siapa yang minum? Aku saja. Aku minum. Kalian sungguh tidak takut mati, maka kalian berdua pergi mati bersama. Memang mudah untuk membunuh kalian dengan racun. Apakah Master sudah tiba? Sedang dalam perjalanan. Suruh orang membawa mereka ke sini. Aku akan sedikit demi sedikit mengubur kalian hidup-hidup. Biarkan kalian hidup dalam penderitaan, mati dengan perlahan. Biarkan kalian tidak pernah lagi dilahirkan. Inilah akibat dari kalian menyinggung putriku. Kuburkan. Apakah sudah ada kabar? Pak, tanknya ada keluar setelah penyelidikan, tapi masih ada satu kabar dari keluarga Chi yang Anda menyuruhku untuk memantau. Apa? Keluarga Chi mengundang seorang ahli Feng Shui terkenal dari kota Gang. Cining mengalami masalah. Dari segi logika, mereka seharusnya mengundang seorang pengacara, tidak benar? Waspada terhadap ahli ini. Ayah, Master Zhao, kamu sudah datang. Bukankah kita telah sepakat untuk pekerjaan satu orang? Master Zhao, 1 atau 2? Bukankah itu sama saja? 2 orang akan memerlukan kekuatan lebih. Aku tidak mau. Ayah, Master Zhao, aku tambahkan uang. 10 juta. Baik. Kuburkan. Ibu Wan, apakah kalian baik-baik saja? Yen, saya nasihatkan kamu untuk selalu berpikir pada kebaikan. Lepaskan mereka, menciptakan pahala dan rezeki. Kamu tidak mau mendengarkan saya. Bukankah kamu mengatakan untuk menguburkan mereka secara hidup? Dengan begitu, putriku akan terhindar dari bencana ini. Saya tidak pernah mengatakan itu. Jangan sembarang omong. Yang ingin kalian berdua bicarakan, silahkan bicarakan dengan polisi. Sebentar. Bawa pergi. Kalian, tolong lepaskan saya. Saya bisa mencari cara untuk membawakan keberlangsungan yang abadi untuk keluarga. Lu, kamu sangat hebat. Negeri ini lebih membutuhkan orang-orang sepertimu. Aku akui, aku tidak mengerti apa-apa. Aku hanya seorang penipu. Tolong lepaskan saya, lepaskan saya. Lihat, kamu sangat ahli. Tentu bukan pertama kalinya membunuh seseorang. Biarkanlah kata-kata ini untuk dibicarakan di dalam. CEO Lu mengundang kita ke Hotel Nanzi untuk membahas kerjasama malam ini. Mengharuskan Anda datang secara pribadi.
Keluar, cepat berdiri dengan baik. Semua orang berdiri dengan baik. Dilarang masuk. Jika aku tidak salah ingat, Manajer Singh, kamu sudah dipecat, kan? Kuasa yang saya miliki, tidak bisa kamu bayangkan. Meskipun demikian, hotel dibuka. Bukankah untuk berbisnis? Mengapa kamu menghalangi aku? Karena istri CEO kami akan datang untuk bimbingan hari ini. Orang yang tidak diinginkan, tidak diizinkan. Masuk. Apa yang Luli lakukan? Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Ini pasti istri CEO. Mulai. Assalamualaikum. Salam hangat. Tidak heran ini hotel ternama. Sangat antusias dengan upacara perekrutan. Halo, saya datang untuk... Saya tahu CEO Lu telah mengaturnya. Mari sini. Selamat datang, salam hangat. Mobil sudah diparkir dan menimpa India Turidat Miu. Menonton pertunjukan. Pertunjukan apa? Badut dalam pertunjukan besar. Selamat datang, salam hangat. Selamat datang, salam hangat. Tunggu sebentar. Baik. Masih belum selesai kamu. Tinggalkan barang itu. Barang apa? Bukankah kamu datang untuk wawancara Departemen Humas? Berpura-pura apa lagi? Mungkin telah sepanjang diharapkan sudah CEO Chow dating. Yo, CEO Chow. Aku juga CEO Xing. Kenapa? Di era sekarang, siapa saja bisa menjadi CEO. Izin bertanya, Manajer Xing. Jika saya berikan CV, apakah Anda akan mempekerjakan saya? Dari segi rekan lama, saya bisa menyimpan CV-mu saja. Sudah termasuk kebaikan terbesar saya ingin bekerja di Hotel Nanze. Bermimpi sajalah. Mimpi apa? Tuan Lu, Anda sudah datang, Nyonya sudah menunggumu. Baru tiba. Kalian saling kenal? Halo, izin bertanya, CV saya harus diberikan kepada siapa? Kamu... Saya datang untuk mengajukan diri sebagai staf Departemen Humas. Manajer Singh, kamu keliru. Habislah, bagaimana mungkin Chiwan adalah istri CEO Lu? Maaf, Nyonya CEO, saya... Tuan Lu, seingat saya, orang ini sebelumnya sudah dipecat. Apa yang terjadi? Saya akan periksa segera. Kedepannya, saya tidak ingin melihat orang ini lagi di perusahaan lu. Baik. Nyonya, maaf, saya salah. Bisakah Anda pertimbangan dari segi rekan kerja? Apa kata-kata sebelumnya? Saya tidak memecatmu secara pribadi adalah kebaikan terbesar yang kuberikan. Ingin tetap bekerja di sini? Bermimpilah. Memberikanku hotel. Memberikanku hak tanah. Memberikanku sekolah dan rumah sakit. Lanjutkan. Kenapa tidak lihat lagi? Aku takut jika aku terus membuka halamannya, kamu bahkan akan memberikan seluruh perusahaan lu kepadaku. Di halaman terakhir, ada saham grup lu. Hentikan. Aku tidak bisa menerima ini. Kamu benar ingin bercerai denganku. Kenapa tidak ada suara dari dalam? Kalian yakin mereka berdua ada di dalam? Sudah berapa lama mereka di dalam? Sekitar lebih dari 2 jam. Bagaimana? Aku telah mengeluarkan semua barang-barang yang aku simpan selama ini. CEO Lu dan CEO Chow, type saling mensinsas, saling membunuh. Jika ada kabar, ingat untuk memberitahu saya. Baik, saya pergi dulu. Apa jadwal selanjutnya? Barusan, ada orang mengundang Anda makan, tapi sudah saya tolak. Kenapa? Orang itu adalah rekan dalam perusahaan kita, bernama Li Yao Cheng, juga memiliki hubungan yang baik dengan ayah Anda. Dia mencari Anda sekarang, mungkin ada rencana yang tidak baik. Pergi. Baik. CEO Chow akan bertemu dengan Li Yao Cheng. Oke. CEO.
Minum. Makanan hari ini enak. CEO Chiao, dengar-dengar CEO Chiao muda dan cantik. Ternyata benar, tidak seperti yang biasa. CEO Lee, terima kasih atas penghormatan Anda. Silakan duduk. Tidak tahu CEO Chiao ingin minum apa? Mari, kita bicarakan hal-hal penting terlebih dahulu. Kabarnya, Anda berniat untuk membatalkan kontrak dengan perusahaan kami. Tidak tahu apakah boleh saya tanya alasannya? Nona Chiao adalah orang yang pintar. Ada beberapa hal tidak perlu saya katakan terlalu jelas. Mengerti, maka makan malam hari ini sudah tidak perlu lagi. Sebentar. Jika Nona Chiao bisa menemani saya sepanjang malam hari ini, saya akan pertimbangkan untuk memperpanjang kontrak. Apakah Anda serius? Tentu, awas-awas. Brengsek. Kamu akan menyesal. Sebelum saya datang, tidakkah Cie memberitahumu? Papa. Saya tidak hanya CEO dari perusahaan Ci, tapi juga nyonya dari perusahaan Lu, istri Luli. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan saya, maka Anda salah. Pikirkan kembali, bagaimana jika perusahaan bangkrut? Istri Luli adalah orang yang pincang. Tidak mungkin adalah Anda. Tidakkah Cie memberitahu Anda? Ah, benar juga. Orang seperti Cie hanya peduli kepada dirinya sendiri. Juga tidak tahu bahwa kondisi tubuh saya sudah pulih. Tuan Lee, suami saya sudah datang untuk menjemputku pulang. Anda, minum pelan-pelan. Kamu sudah mengakui bahwa kamu adalah istriku. Kelihatannya akan turun salju. Temani aku kunjungi nenek. Nenek. Wan. Aku mengenalimu. Kamulah yang menyelamatkan aku dan Wan. Kalian ini. Aku berniat untuk menjalin hubungan dengan Luli. Wan, sini. Nenek punya beberapa hal pribadi untuk dibicarakan denganmu. Bisakah kamu tukar orang lain? Kenapa? Apakah dia tidak cukup baik? Dia begitu kejam dalam memukul. Banyak orang tidak cukup untuk mengalahkannya. Hanya jika dia tidak akan memukulku. Jika dia melakukan tindakan kekerasan, maka aku hanya bisa menjadi seperti Pan Jinlian. Tidak boleh selingkuh. Yang aku maksud adalah, aku akan memakai racun padanya. Ini lebih baik. Nenek, sejak kapan kamu menjadi begitu kejam? Siapapun yang berani merugikan cucu perempuanku, mereka pantas. Nenek, kamu akan baik-baik saja. Nenek sudah setuju. Kamu sudah lama tidak berbicara sesantai dan bercanda seperti ini. Dia bisa membuatmu bahagia. Kamu katakan terlebih dahulu? Maaf. Suamiku, turun untuk mencuci kakinya. Aku datang. Nyonya dan Tuan sangat mencintai satu sama lain. Iya, Tuan membersihkan kaki Nyonya setiap hari. Apa? Bukankah Nyonya yang membawa airnya? Akhir-akhir ini, kamu tidak ada di sini, sekarang di rumah ini. Nyonya adalah langit. Apakah kamu lelah hari ini? Masih lumayan. Bagaimana kekuatannya? Pas. Kamu tidak mencintaiku lagi. Sini juga tidak demam. Aku memang tidak demam. Jadi menurutmu, dari dasar apa aku tidak mencintaimu? Kamu hanya menjawabku dengan dua kata. Mudah. Wanita, ini adalah penipuan yang terbuka. Bosan. Kamu. Bosan ya.
Maukah kita bermain permainan yang lebih dewasa? Itu. Aku ada beberapa hal yang harus dibereskan. Kamu. Luli, apakah kamu masih manusia? Semalam repot sampai pukul 5 pagi. Hari ini mau lagi. Kenapa kamu belum tidur? Aku menunggumu. Maka duduk sebentar. Tidurlah, tidurlah. Baik. Apakah masih sempat jika aku menyesal sekarang? Tentu saja tidak. Apakah Nyonya sudah bangun? Belum, apakah mau aku memanggilnya? Tidak perlu. Biarkan dia bangun sendiri. Bu, kamu pagi sekali. Wan, lihat ini. Semua tas dan perhiasan ini adalah model terbaru saat ini. Aku sudah membelikannya semua untukmu. Ibu, tapi pakaian yang dibeli kemarin belum habis dipakai. Langsung pakai yang baru. Yang kemarin sudah model lama. Terima kasih, Ibu. Bukankah tanya, menjadi istri dari keluarga kaya itu sulit? Mengapa di sini berbeda? Kamu tidak punya rumah, tidak punya mobil. Mengapa aku harus menikah denganmu? Ya, pernah sampai sekarang kamu begitu materialis. Mantanku dulu mengantarkan makan siang untukku setiap hari. Dia juga tidak pernah mengeluh. Lihatlah orang lain, lalu lihatlah dirimu sendiri. Kembalilah saja dengan mantanmu. Apa yang kamu lihat? Ini adalah istri Tuan Lu, jika Anda harus fikirnya beli. Hati Bung Hodi Tuan Lu akan mencari Anda untuk menghitung tagihan. Tidak perlu terlalu dramatis, bukan? Bulan lalu, teman-teman kami melihatnya beberapa kali. Pada sore harinya mereka dipecat, dan mereka yang mengucapkan salam di jalan, yang mengucapkan salam tanpa alasan, semua sudah pernah ditegur oleh Tuan Lu. Orang seperti Nyonya Lu bukan orang yang bisa kita dekati. Lebih baik tidak usah mencoba-coba. Tuan Lu, Anda sudah melihat ponselmu belasan kali. Apa iya? Kiao Song, aku bertanya padamu, menurutmu jika seorang wanita tidak menelepon suaminya dalam 1 jam, apakah dia sudah berpindah hati? Siapa yang bisa menyelamatkan orang yang bucin ini? Tidak menghubungimu selama 1 jam. Seharusnya normal, Nyonya ada kesibukannya sendiri. Aku tidak bilang Nyonya. Aku dan Nyonya sangat sayang satu sama lain. Benar, aku juga tidak bilang Nyonya. Apakah mungkin ponselku rusak? Bukannya Anda bilang. Bukan Nyonya. Halo, kamu sudah merindukanku? Salam sejahtera, pelanggan terhormat. Tuan Lu, Anda tidak menandai nomor Nyonya. Nomor telepon ini, hanya dia sendiri yang tahu? Tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. CEO punya teman. Tidak mau bertemu? Itu Nyonya. Orang yang dikenalkan oleh Nyonya. Aneh. Di mana Wan? Halo Tuan Lu, saya orang dikenalkan oleh CEO Kyo. Oh, halo. Anda bereaksi terlalu cepat, aku belum selesai berbicara. Ada masalah apa? Tidak. Kita bicarakan di dalam.
Wan pasti sedang menunggu saya untuk menghubungi dia. Telepon yang Anda tuju sedang dalam pemanggilan. Silakan coba lagi nanti. Apa artinya sedang dalam pemanggilan? Aku tidak tahu. Luli, jangan terlalu berlebihan. Sehari menelepon belasan kali. Apa aku masih bisa bekerja? Apa ada sebanyak itu? Ada. Maka aku akan meneleponmu lagi nanti. CEO Chiao, Tuan Lu benar-benar sangat menyayangimu. Beban yang manis. Oh ya, CEO Chiao. Hasil keputusan kasus Chining dan Zhaolan sudah keluar. Chining melakukan pelanggaran melukai dengan sengaja dihukum 2 tahun penjara, melakukan pembunuhan yang disengaja dihukum penjara selamanya. Pencabutan hak politik seumur hidup. Zhaolan bersalah atas penculikan, dihukum lebih dari 10 tahun penjara, penyitaan semua properti. Berikan hasil putusan kepadaku. Aku sudah memberitahukan berita ini ke ibu. Ibu. Orang jahat sudah mendapatkan hukuman yang mereka patut dapatkan. Kamu sudah bisa tenang. Ibu, aku pasti akan menjaga Wan dengan baik.